Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh dengan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah satu golongan itu dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih muqaddimah daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, memaparkan Quran surat Ali Imran ayat 104. Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudara, semua kita ingin hidupnya bahagia. Semua kita ingin hidupnya sukses. Semua kita ingin hidupnya beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 104 ini menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang beruntung, ciri-ciri orang-orang yang bahagia. Kata Allah, ada 3 ciri orang-orang yang hidupnya penuh kebahagiaan, yang hidupnya penuh keberuntungan. Mana itu? Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ciri yang pertama, orang yang beruntung adalah yad'una ilal khairi, yaitu orang yang berdakwah, orang yang menyeru kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang untuk mempertebal keimanan,
mengajak orang untuk memantapkan keimanan dengan caranya dia kepada orang lain, itu adalah ulaika humul muflihun, adalah orang yang beruntung. Mengajak orang untuk menuju ketaatan kepada Allah, itu adalah orang yang beruntung. Maknanya, ciri orang yang beruntung pertama, mau mengajak orang berbuat yang baik-baik, disebutnya dakwah. Sehingga dakwah itu, saudara, di mata Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, merupakan ibadah yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah, betapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min athamihim syai'un. Kata Nabi, siapa saja orangnya, apa laki apa perempuan, mengajak kepada jalan petunjuk yang baik-baik, ngajak ngaji, ngajak zikir, ngajak hadir maulid, ngajak sholat berjamaah, ngajak ziarah ke orang-orang soleh, atau apa aja. Medianya pakai mulutnya dia, medianya pakai tulisan dia di WA grup, medianya pakai status WA-nya, medianya apa aja. Kalaulah kita mengajak orang kepada kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran dari Allah sebanyak ganjaran orang-orang yang ngikutin ajakannya. Tidak dikurangi dari ganjaran yang ngikutin barang sedikit pun. Contoh, nih malam hari ini kita punya HP. Tadi siang kita bilang di grup WA yang ada di HP kita, malam hari ini yuk ngaji di Nurul Iman malam Jumat ba'da maghrib, kata kita. Lalu ada yang baca tulisan kita, ada yang datang di grup ini 5, di grup ini 3, di grup ini 2, macam-macam. Kira-kira dari ajakan kita umpamanya 20 orang, maka kita dapat ganjaran dari Allah. Satu orang 100 berarti 2000 ganjaran. Orang itu enggak dikurangin apanya, ganjarannya yang kita ajak tuh. Dia 100. Ini bonus dari Allah. Bahasa modern dalam dunia bisnis namanya multi level marketing. Downline tidak dikurangi jatah dia, tapi kita dapat dari perusahaan, dari Allah. Sebanyak ganjaran orang kita ngajak, yo malam ini ada maulid di daerah anu, ayo datang. Datanglah 3 orang, 1 orang 100, dapat 300. Ini namanya fadilatud dakwah, keuntungan kita ngajak orang kepada yang baik.
Begitu juga kata Nabi sebaliknya, siapa orang ngajak kepada yang tidak baik, kita bilang di kampung sebelah ada jaipongan, ayolah hadir. Kita sih nggak hadir, enggak. Dari grup-grup dapatlah 50 orang, maka kita dapat dosa, satu orang dosa 100 kali 50. Berapa tuh ya? 5.000. 5.000 dosa yang kita dapat. Kitanya mah kesono kagak, gitu nyawir kagak kitanya mah, tapi kita dapat poin dosa di rekening kita gara-gara ngajak yang tidak baik. Maka beruntung orang yang kerjaannya ngajak yang baik. Apa aja kebaikan mah, kerja bakti. Ayo nih kita kerja bakti minggu ini, bebersih kampung kita. Sudah mau masuk musim penghujan, takut banjir doang. Kalau banjir repot kita semua. Ayo mumpung ini kita keruk got-gotnya, orang pada datang, maka kemudian kita orang dapat ganjaran ngajak kepada yang baik. Maka yang adzan sholat, berapa ganjaran orang yang adzan? Ya yang paling tinggi di Masjidil Haram yang adzan, ya sejumlah dapat orang yang sholat dari adzan dia. Ini umpama tadi yang adzan di Nurul Iman, berapa tuh yang tadi sholat? Ada 200, maka dapat ganjaran 200. 100 kali 200, 20.000 ganjaran. Yang adzan dari apa? Dari dia hayya 'alas sholah, ayo kita kumpul pada sholat berjamaah. Orang pada sholat, dengerin dari adzan kita. Sebanyak itulah ganjaran-ganjaran yang didapat. Ajak, jangan enggak, ajak. Begitu. Kita jangan nuduh orang nih buzzer enggak bener, tapi kitanya enggak mau ngajak juga, nantinya bakal mundur. Enggak bener. Ajak yang baik-baik. Ajak yang baik-baik. Orang kepada apa aja. Kalaulah kita orang enggak diajak kepada yang baik, nanti bakal ada orang ngajak kepada yang buruk. Dan itu kalau kesialannya dapat, yang rugi adalah kita. Maka dakwah ilal khair, mengajak kepada yang baik, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Kata Nabi, orang yang nunjukin yang baik dapat ganjaran seperti yang mengerjakannya. Unjuki orang kepada yang baik, itu dapat ganjaran, sebuah keuntungan. Maka karena itu berbicara ciri orang beruntung adalah ngajak yang baik-baik. Siapa orang yang hari-harinya sibuk, HP-nya digunakan untuk nge-share yang baik-baik, untuk menulis yang bagus-bagus, mengajak orang untuk berbuat yang baik, maka orang itu sebetulnya sedang mengambil warisan banyak daripada warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ngewarisinnya ilmu dan kebaikan. Dia berjalan di bawah jalannya yang ditempuh oleh Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah orang yang punya keseriusan menempuh jalan-jalan dakwah ini, saudara. Enggak mesti kita jadi kiai, enggak mesti kita jadi ustad, ngajak aja. Ada pengajian di masjid dan ngajak aja. Nih ada ngaji, meski kita enggak ngaji, ngajaknya doang, ngasih tahu, dapat ganjaran. Ini didemenin sama Nabi Muhammad, didemenin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi disuruh bilang oleh Allah dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili, katakan olehmu Nabi Muhammad, ini ngajak orang kepada yang baik-baik adalah jalan hidupku. Maka jalan hidup Nabi selalu naburin kebaikan, ngajak kebaikan. Maka kita sebagai umatnya lalu mengikuti ngajak orang kepada kebaikan. Enggak mestilah kita jadi kiai, enggak mestilah kita jadi ustadz. Ngingetin, ibarat Jumat, ayo, kata Nabi, Jumat banyak baca solawat. Adalah yang baca solawat karena membaca status kita, maka kita dapat poin ganjaran. Jadi media untuk dapetin surga, media untuk dapetin kesuksesan, media untuk mendapatkan kebahagiaan begitu amat sangat banyak dididik oleh agama, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila kita disuruh mengajak kebaikan dan mendapatkan poin keberuntungan, maka sebuah kerugian bila kita mengajak orang menuju kemaksiatan dan menuju kepada kekufuran. Bila kita mengajak orang kepada kekufuran, bila kita mengajak orang kepada kedurhakaan kepada Allah, maka kerugian karena kita menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang namanya jamaah tabligh. Orang dulu rada jelek nyebutnya nih, jamaah kompor begitu. Zaman dulu bawa kompor. Jamaah tabligh, saudara, itu ngajakin ke rumah, ayo bang kita ke masjid. Itu biasanya ada minimal 3 orang, disebutnya jaulah. Jamaah tabligh bagus, artinya menempuh jalan ini, ngajak orang kebaikan. Jadi yang 1, 3 orang tuh di masjid zikir, moga orang sekitar masjid nih selalu mau memakmurkan masjid ini. Itu wiridannya yang dia baca di masjid. Nanti jalan 2, 1 masuk ke rumah, yang 1 di depan rumah doa. Yang masuk ke rumah, ayo bang kita makmurin masjid. Yang di luar, moga dia diberikan hidayah. Itu kerjaannya. Itu jamaah tabligh. Karena memang tidak disyaratkan harus jadi kiai, tidak disyaratkan harus jadi ustadz. Ngajak orang, teman kita, ayo bang, dengan cara yang baik, jangan cara yang kasar. Bang, apaan? Lu tahu ayam enggak? Ya tahu lah, dari kecil ayam. Ayam sholat enggak? Ya kagak lah, lu sama ayam kalau kagak sholat. Ini namanya bukan dakwah kayak begini. Kejam, enggak dapet kayak begini nih. Bukan begitu ajarannya. Jangan. Kita ayo bang lah, mau ngapain? Kita ini udah rambutnya putih, udah waktunya main ke tempat yang putih, yuk bang lah. Begitu, lu duluan aja, udahlah bareng aja. Ya pokoknya besok ya mau mancing yuk di Keramat Rompang. Emang tahu? Ntar gua temenin dah, yuk lah ke masjid. Pelan, pelan. Ini dakwah, saudara. Dakwah, gitu dakwah. Begitu kita ngajak ziarah ke orang soleh, ayolah. Kita orang usaha,
Kita nggak kuat kalau makan nasi doang nggak ada vitaminnya, kurang gizi. Ayolah kita ziarah orang soleh. Moga dengan dekat keramatnya orang soleh Allah berikan ijabah, usaha kita lancar. Ikut orang dapat ganjaran. Kayak begitulah dapat ganjaran. Ngajaknya doang. Ngajak. Jadi apa aja. Dan media ngajak ini banyak. Dan media kebaikan itu bagus, banyak. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Yakni pertama, kalau kita pengen beruntung, kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen sukses, ayo kita menjadi dai, ngajak orang kepada yang baik. Tidak mesti kita jadi kiai, tidak mesti kita jadi ustadz, ngajak aja kepada orang yang baik-baik, ngajak kumpulan. Ayolah kita bikin majelis khotmil Quran. Apaan itu? Pokoknya per rumah 1 juz seminggu, serumah. Mau kepala keluarganya ke yang baca, mau bininya ke, mau anaknya ke, enggak apa-apa dah. Seminggu. Oke, orang 30. Maka seminggu sekali ngumpul, bikin hataman Quran. Maka ketika ngumpul hataman Quran, maka lebih dari 60.000 malaikat mengamini apa yang diminta. Bila Quran itu hatam, si rumah ini juz 1, ntar minggu besok juz 2, minggu besok juz 3, nanti lama-lama itu selesai 30 juz seminggu serumah. Ntar udah mulai doyan bukan serumah sejuz. Ya jangan baba doang, kata istrinya, saya juga pengen baca. Jadi 2 juz. Yang tadinya khatam Quran sekali dalam seminggu bisa menjadi 2 kali, bisa menjadi 3 kali, bisa menjadi 4 kali. Apa enggak makmur itu daerah? Apa enggak subur? Yang tadinya penuh dengan laknat dan adab, buminya kurang begitu ridho karena banyak orang-orang kemaksiatan, akan terhapus oleh cahaya Al-Quran yang dibaca. Timbang seminggu sekali bikin kumpulan komunitas apa aja bikin, ataulah kita bikin majelis sorotibul haddad, timbang baca rame-rame begitu, dapatlah kita orang 10 baca. Begitulah kita, pokoknya ajak orang kepada yang baik. Ada tantangannya ya, ada, namanya juga dakwah. Sok suci loh, ngajakin ngaji mulu, ngaji kagak. Doain biar saya juga besok ngaji. Yang penting kan gua ngajak dulu, yang penting gua dapat poin. Nabi yang bilang moga begitu lah. Enggak namanya jarkoni, iso ngajar orang iso ngelakoni, enggak apa-apa, masih bagus daripada ngajak kepada yang kagak. Ayo ngerampok malam ini, daripada begitu. Ini bagus ngajak yang baik. Begitulah kita, jangan sungkan. Orang punya HP, punya media, punya mulut. Teman-teman aja berani ngajakin kita berbuat yang kagak, ngajakin nyekek botol, teh botol cap topi miring, ngajak. Masa kita ngajak kebaikan malu-malu? Ini bermasalah pada keimanan kita. Kalau ngajak kebaikan nggak usah malu. Yo ngaji yuk. Aduh bang, sorry ya, gua kagak bisa. Emang juga kagak bisa, gua juga kagak bisa. Kalau bisa melu gua suruh ngajar, bukan gua ajak ngaji. Begitu. Ngaji bareng enak. Kalau ngaji tuh enak bareng, nggak apa-apa. Ngaji nggak diminta bayar. Emang kagak bayar? Kagak, suruh duduk doang. Oh duduk doang, nggak pegang buku, kagak. Begitu. Ente bisa duduk ngumpet deket tiang sambil ngangguk-ngangguk, boleh. Jadi apa kayak cara ngajak orang kepada yang baik?
baik. Ini merupakan keberuntungan. Apa saja saudara? Oleh karena itu, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang paling hampir dan intim dengan Nabi Muhammad, orang yang mau mengajak orang kepada yang baik, orang yang mau mendorong orang menuju yang baik, orang yang mau menyebarkan yang baik-baik, maka siapa orang yang hari-harinya kerjaannya mengajak orang berbuat kebajikan, mengajak orang berbuat ketaatan, mengajak orang untuk beriman yang mantap sama Allah, maka dia sebetulnya telah mengambil banyak daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, kalaulah kita enggak bisa untuk sehari ngajak orang kepada yang baik, maka berikan kita kesempatan daripada 24 jam nulis yang baik. Apa ngajak orang baca Quran kah di rumahnya, ngajak orang baca solawat kah, doain orang kah, apa aja dah yang bagus-bagus, maka ini merupakan sebuah keberuntungan besar. Mumpung kita masih mulutnya bisa ngomong, belumlah kita seteruk kayak orang-orang, na'udzubillah min dzalik. Kita gunakan mulut kita untuk bicara yang baik-baik, ngajak yang baik-baik sebisa kita. Kalau mulut ini tidak kita kontrol dengan mengajak yang baik, nanti mulut akan cari jalannya sendiri, ngomongin yang kagak-kagak baik, dan itu merupakan sebuah kerugian buat kita bersama. Kita gunakan mulut kita gunakan tangan kita gunakan HP kita, alat komunikasi kita untuk dakwah ilal khair, untuk mengajak kepada yang baik-baik. Sebab itu adalah tanda kita bakal menjadi orang yang beruntung, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kata Allah dalam surat Ali Imran ini, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ciri orang itu akan beruntung, ciri orang itu akan baik, ciri orang itu akan sukses, demen amar ma'ruf. Demen amar ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengerjakannya, disebut bahasa Arabnya ma'ruf. Apa aja yang ma'ruf? Begitu kita ajak orang. Dan amar ma'ruf ini adalah tugas muslim. Dan di sini nih berbicara peran muslim, harus duduk jadi eksekutif, duduk jadi anggota legislatif. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang ketiganya namanya disebut nahi mungkar. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran. Apa tuh kemungkaran? Jadi saudara, mungkar itu bukan dosa. Mungkar itu bukan dosa. Kalau dosa udah pasti mungkar. Kalau mungkar belum tentu dosa. Saya kasih contoh mana mungkar mana dosa. Kita yang udah gede nih minum minuman, namanya disebut dosa. Kenapa? Karena kita akil baligh, mukallaf. Ada anak kecil umur 7 tahun minum minuman, umur 7 tahun. Kira-kira dosa enggak? Hah?
Dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Belum balik. Enggak dosa, tapi pekerjaannya namanya mungkar. Mungkar. Jadi mungkar tuh belum tentu dosa, apalagi lah dosa begitu. Kalau ada lihat anak kecil menyimpang, ngambil mangga orang, bocah, ini mungkar nih. Maka kita harus tegur dengan 3 metode langkahnya dari agama. Pertama, kita dengan tangan. Kedua, dengan kata-kata. Dengan lidah. Ketiga, dengan hati. Apa maknanya? Jadi saudara, di dalam sebuah negeri tidak bakalan negeri itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang subur makmur, ijo royo-royo, dengan ampunan yang besar dari Allah, bila kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, untuk menuju nahi mungkar enggak bisa saudara. Kita caranya satu, falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Tangan tuh maknanya kekuasaan. Jadi muslim itu saudara harus berpolitik. Muslim itu harus ngerti politik, semua muslim. Diperintah oleh agama, tidak boleh muslim alergi politik. Muslim harus mengerti politik. Sebab apa? Harus merombak kemungkaran, apalagi lah kedosaan. Itu harus menggunakan tangan kekuasaan. Dengan tangan kekuasaan, contoh begini. Kayak ada pasar ilegal, adalah namanya Satpol PP ngobrak-ngabrik. Kira-kira ngobrak-ngabriknya Satpol PP tuh masuk penjara enggak? Kenapa emang? Nah, iya tugasnya. Itu namanya dengan tangan kekuasaan. Bila kita enggak ada kekuasaan main obrak-abrik, lah kita masuk penjara, dikata pembuat keonaran. Itu gara-gara kita enggak merebut kekuasaan. Enggak merebut kekuasaan. Kalau kekuasaan apa aja bisa. Yang tadinya enggak bisa jadi bisa. Gara-gara kekuasaan. Begitu. Gara-gara kekuasaan. Itu kekuasaan. Apa aja bisa. Dengan kekuasaan. Bisa apa aja. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Gara-gara kekuasaan. Kalau kita nggak bisa jadi eksekutif, jadi presiden nggak bisa, begitu. Jadi apa gubernur nggak bisa, jadi wali kota atau bupati nggak bisa, kita nggak bisa. Maka kata Nabi, fa illam tastati, kalau nggak bisa pakai kekuasaan, fabilisani, pakai kata-kata, pakai mulut. Apa maksudnya pakai mulut? Bukan jadi kiai, bukan. Maksudnya jadi anggota dewan. Dorong muslim untuk duduk di parlemen yang bagus-bagus. Karena anggota dewan tuh lidahnya manjur, lebih manjur dari kiai. Menteri dipanggil sama dia, kudu datang. Panglima dipanggil sama dia, kudu datang. Presiden dipanggil sama dia, kudu datang. Ini namanya pakai lidah, buat undang-undang yang benar. Kalau undang-undangnya bagus, memihak kepada rakyat, maka yang nyupir nih karena mobilnya bagus, nyupirnya bakalan enak, nggak bisa lari dari apa yang diatur. Kalau mobil nggak bisa masuk gang-gang karena gede, artinya ada koridornya. Kalau nggak bisa nyupirin,
sediakan peraturan. Itu begitu. Kalau nggak bisa duduk di legislatif, enggak mau berapa juta aja tuh muslim dalam sebuah negara, mau muslimnya terbesar kayak judul doang, hanya menang doang, muslim banyak 90% terbesar sedunia, judul doang, jadi korban. Peraturannya kurang memihak, begitu peraturannya, kurang mau membela hak-hak muslim. Kenapa? Karena muslimnya enggak mau. Dibilang ini enggak boleh politik identitas. Orang semua juga ada identitas. Ada identitasnya adalah nasionalis. Itu identitas. Ada yang identitasnya agama. Lah kalau enggak identitas, mau pakai apa? Nama hamba Allah. Ini namanya tanpa identitas. Kelahiran takut riya, pengalaman takut riya, ya kagak diterima kerja, nggak jelas. Identitas itu perlu. Muslim itu harus memilih yang benar. Kalau kita muslim nggak mau milih yang benar, mau ngapain coba? Peraturan yang benar. Kalau enggak nanti peraturan selagu-lagunya. Kampanye lah di sekolah boleh, di masjid enggak boleh. Apa bedanya? Tapi kalau udah jadi peraturan ya harus diikuti. Karena yang membuat peraturan ya penguasa. Salahnya muslim yang baik-baik kagak mau duduk, alergi. Yang kita harus angkat yang baik-baik untuk begitu. Yang baik-baik. Ini adalah cara yang benar untuk menuju yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak bisa. Akhirnya hidup kita udah selagu-lagunya, udah payah hidup kita. Maka kita perlu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Jadi kata Imam Ghazali dan Imam Mawardi, solahur ra'iyah bisolahil imami. Jadi bagusnya rakyat itu dengan bagusnya penguasa, dengan bagusnya pemimpin. Kalau pemimpin bagus, rakyatnya bakal bagus. Dan pemimpin ini solahul imam bisolahil ulama. Bagusnya yang namanya penguasa dengan bagusnya anggota dewan. Kalau anggota dewannya melempem begini begitu, pokoknya terserah aja, ya udah bakal selagu-lagunya penguasanya. Susah. Dan itu adalah enggak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya enggak jalan. Akhirnya bakal peraturan tebang pilih. Peraturan udah susah, nerima aja. Zaman dulu tuh kalau bensin naik demo, begitu jangan begitu. Kalau sekarang udah terserah aja dah, gitu. Mau malam mau siang tadi kita nggak paham, begitu. Akhirnya kita nggak hitung tuh suara kita, dibagi 100.000. Dikasih 100.000 dibagi 5 tahun kan 365 setahun kali 5 tahun begitu 100.000 seharinya paling 100 perak begitu. Kita harus belajar memilih pemimpin yang benar, jangan kita selagu-lagunya, karena kita ini ditugasi sebagai muslim untuk menitipkan suara kita. Bang, abang ini saya titip untuk bantu ngurus kita di negara. Itulah yang disebut namanya presiden. Kalaulah kita ini di Provinsi Banten ada 4 ya. Ada 4 atau 5 ya? 5. Bang, ini saya nitip sama bang untuk menjadi utusan provinsi kami, namanya DPD.
Begitu DPD. Nomor 2, nomor 3, Bang, saya nitip untuk abang buat peraturan secara nasional, duduk di Senayan untuk ngebantu memberikan kemulusan peraturan untuk kesejahteraan masyarakat kami. Itu DPR RI nam. Gitu. Keempat, Bang, abang duduk di provinsi, DPRD provinsi untuk nolongin kami. Bang, yang kelima, untuk di kota Madia kita, kabupaten kita, ini nitip kita sama dia, nitip kita sama dia. Dan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Baru wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Kalau kitanya selagu-lagunya, tidak mau memilih pemimpin yang benar, maunya yang bayar, ya repot. Di kita repot, repot. Begitu, repot. Ini kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar akan jalan melalui pintu-pintu seperti itu. Kalau peraturannya enak, enak. Ada anggota dewan di kampung kita, kan enak. Kita menitipin aspirasi, minta alokasi, bisa diprioritaskan. Ada kampung kita. Kalau enggak, ya enggak ada terwakilan orang kita. Jadi susah. Inilah yang disebut wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka karena itu saudara, kalau kita tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar, celaka. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi Tuhan yang jiwaku ada di genggaman kekuasaan kudrat iradatnya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh Anda semua umat Islam kudu benar-benar beramar ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan kudu Anda benar-benar mencegah, melarang orang dari kemungkaran, wala ta'khudunna 'ala zalim, kudu Anda tangkap, urusin kepada orang yang berbuat zalim. Kalau tidak, aulayab asannallahu alaikum iqaban min indi, kalau tidak beramar ma'ruf, nanti Allah beri hukuman pemimpin yang kagak sayang kepada masyarakatnya, tapi sayang kepada keluarga dan kroni-kroninya doang. Nanti akibatnya begitu. Itu jangan salahin. Nabi udah wanti-wanti. Kalau Anda tidak benar beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti bakal punya pemimpin yang tidak sayang. Pokoknya yang dijadikan pejabat kroninya, yang dijadikan pejabat adalah saudara-saudaranya, bisa iparnya, bisa mantunya, bisa anaknya, bisa semua, terserah. Itu jangan salahin. Emang juga salah kita. Begitu saudara. Inilah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Maka karena itu kata Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mau dakwah kepada yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung, bakal sukses, negerinya betul-betul berdiri pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya.
negerinya bakal menjadi baldatun thayyibatun, negeri yang isinya kemanusiaan yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan keberadaban. Itu begitu saudara. Wa rabbun ghafur, dan Tuhannya mengampuni karena masyarakatnya pandai untuk mengajak kepada yang baik, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita masa bodoh, suka-suka dia, cuek aja, kita nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, anak kita terserah, nggak kayak ayam. Ayam aja nggak bakalan masuk kandangnya sore kalau anaknya belum ngumpul. Kita mau jam 12 malam belum pulang, masih cuek-cuek aja. Ini enggak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya di dalam diri kita, sebuah kerugian besar. Dan kita enggak dapetin muflihun, enggak mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, sehingga kerugian demi kerugian, kerugian demi kerugian yang akan didapat. Karena itu kita kudu mau sebagai muslim menjadi agama dakwah, agama misioneris, agama yang mengajak orang kepada kebaikan sebisa kita. Begitu, beramar ma'ruf nahi mungkar semampu kita, di kelas kita ambil pada bagian itu. Jangan kita selagu-lagunya kayak macam pemilu. Di dalam negara adalah hak, tapi kalau dalam agama adalah kewajiban. Kita jangan gak nyoblos, kita nyoblos karena suara kita menentukan nasib kita dan nasib bangsa kita ke depan. Begitu, maka kita harus milih mana yang dipandang baik oleh kita. Begitu, dan jangan sampai kita menjadi orang yang salah pilih. Kerugiannya ada pada diri kita dan ada pada anak cucu kita, dan itu merupakan sebuah kerugian besar. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita haruslah berupaya untuk menyeru kepada yang baik. Kudu harus beramar ma'ruf, ketiga kudu harus nahi mungkar. Maka dengan ini kehidupan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, riayah dan ma'unah kepada kita bersama. Kita bisa gunakan handphone kita mengajak yang baik-baik, kita gunakan lidah kita untuk menyeru yang baik-baik, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, sehingga hidup kita makin berkah, negeri kita berkah, bumi pertiwi kita berkah, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, tapi saya nggak nyalon dewan. Waalaikumsalam. Kita mendapatkan poin apabila ada yang mengikuti dari ajakan kita. Namun kalau tidak diikuti, apa yang kita dapat dari ajakan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang kita dapat apa? Kita udah jalanin perintah Allah, kita dapat ganjaran. Kita udah menggunakan sesuatu kepada yang baik. Ini adalah poin. Kalau kita ngajak lalu dapat, itu poin yang lain lagi. Ibarat kita dagang, dengan dagangnya aja kita dapat ganjaran sebagai usaha, dapat untung. Apalagi nggak dapat untung, kita dapat poin, dapat ganjaran menjalankan kewajiban muslim berusaha. Begitulah kita mengajak kepada orang kepada kebaikan. Andai nggak ada yang ngikutin, maka kita dapat ganjaran mengajak dan menggunakan kuota kita untuk sesuatu yang baik. Itu begitu, ganjarannya besar. Begitu, wallahu a'lam.
Sudah? Iya, baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan barakah dunia dan barakah akhirat kepada kita semuanya. Dengan taklim, usaha kita diberi kelancaran oleh Allah, rizki kita makin luas untuk bekal ibadah kepada Allah, sehat zahir batin kita. Amin. Al-Fatihah.